Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube gua. Dan di video kali ini gua pengen bahas soundcard terbaru lagi nih. Ini adalah soundcard eksternal M9, bukan soundcard eksternal M150. Kalau M150 itu adalah bisa garing. Oke, kita lihat aja ini boxnya. Udah ada di depan kalian gambar soundcardnya ini nih. Ini gede banget soundcardnya, segede gaban, segede talenan kalau gue lihat tuh ya. Bahkan ukurannya melebihi ukuran soundcard eksternal monocaster ataupun soundcard eksternal XOX BP3. Kita langsung aja ke boxnya. Ini boxnya jelas ya, di sini ada gambarnya. Cuman memang tidak ada tulisan tipe M9-nya. Kalau kalian lihat di marketplace di luar negeri kayak di AliExpress ataupun di Banggood, soundcard ini memang tipenya tipe M9. Bagian belakangnya jelas ini ada settingannya untuk terhubung ke smartphone ataupun ke komputer kalian. Baterainya 1200 mAh ya, jadi ini lebih besar baterainya dibandingkan dengan soundcard eksternal V8 yang rata-rata kapasitasnya sekitar 800 mAh. Oke, kita langsung aja buka. Apa aja yang bakalan didapat di dalam kotak? Oke, kita keluarkan terlebih dahulu busa-busanya. Kan gede kan? Ini badag kia ningalikeun soundcard. Kita pinggirkan terlebih dahulu, kemudian ada kertasnya dan ada kabel-kabel. Ya dua. Oke, kita pinggirkan terlebih dahulu si boxnya yang segede gaban ini. Dan soundcardnya juga segede badag gini ya, badag sekali ini. Oke, yang bakalan kalian dapat adalah user manual yang bisa dipakai untuk setting-setting ke smartphone ataupun ke laptop dan komputer kalian. Kemudian kalian dapat 4 kabel. Kabel jack 35 atau 352 buah untuk smartphone kalian. Kemudian ada kabel untuk ngecas ataupun untuk terhubung ke laptop komputer. Ini kabelnya sudah Type C ya. Dan satu lagi sama. Dapat 2 cuy. Kayaknya satu untuk OTG, satu untuk ke komputer. Untuk kabelnya ada 4 ya. Kemudian kita lihat soundcardnya yang segede gaban ini, yang badag sekali ini soundcardnya nih ukurannya. Dan kita nyalain terlebih dahulu. Ada baterainya nggak? Oke, ada. Cakep sumpah. Oke, kita bahas dulu build quality dari soundcard eksternal M9 ini. Dari build quality ini terbuat dari bahan plastik atau ABS kayak gitu ya. Bagian atas, bawah, kanan, kiri itu semuanya dari ABS. Kemudian untuk tombol-tombol, efek reaksi dan efek suaranya sudah menggunakan silikon atau karet. Jadi tidak sakit kalau ditekan. Kemudian untuk knob control putar sama menggunakan plastik seperti di kebanyakan soundcard eksternal yang knob kontrolnya putar. Kemudian ada knob control up and down, 3 knob control up and down yang terbuat sama dari bahan full plastik atau ABS. Kemudian di sini ada tombol on off-nya dan ada indikator untuk baterai sendiri ya di sini. Jadi kalian bisa cek baterainya lemah atau tidak atau penuh, itu bisa dicek di sini. Kemudian di bagian tengah ada display untuk indikator mikrofon, backing track, monitor, record, special effect, dan reverb. Dan di bagian atasnya ada indikator LED untuk auto tune. Desainnya seperti ini, bisa kalian lihat. Oke, sudah. Kita langsung ke bagian interface-nya saja. Oke, untuk bagian interface sendiri di sini ada lubang jack 6,5 mm untuk dynamic mic, untuk mikrofon dynamic ataupun bisa di input gitar ya. Nanti gue bakal coba ya. Kemudian ada 2 inputan 3,5 mm untuk mic condenser, mic 1 dan mic 2, jadi bisa dipakai podcast ini ya. Ada headset, earphone, backing track, live 1 dan live 2 untuk ke smartphone. Dan di sini ada untuk charging dan OTG atau VC Live. Jadi dipisah ya antara chargingnya dan OTG VC Live-nya. Makanya dapat 2 kabel. Dan untuk inputannya sudah menggunakan Type C. Jadi lebih cepat ya. Mungkin. Oke, dan itu untuk interface-nya. Lalu nggak banyak lama, kita coba untuk cek saja kualitas suaranya seperti apa dari soundcard eksternal M9 ini dengan menggunakan mikrofon BM800 dan direkam secara langsung
dengan smartphone yang gua punya. Oh, untuk berat sendiri, ini beratnya agak ringan sebenarnya meskipun ukurannya besar ya. Beratnya ringan, nggak terlalu berat lah dengan soundcard segede talanan kayak gini. Oke, kita langsung aja cek hasil suara seperti apa. So, let's find out and let's go. Oke, kali ini gue udah coba untuk menghubungkan soundcard eksternal M9 ini dengan mikrofon BM800 dan direkam secara langsung dengan menggunakan smartphone yang gue punya. Kemudian mulut gue dengan mikrofon ini jaraknya sekitar 3 cm sampai 5 cm. Untuk volume mix sendiri berada di level 50 ya. Untuk mix sendiri berada di level 50 dan ini level setengah. Jadi nanti bisa ketahuan hasilnya seperti apa ketika volume mikrofonnya kita maksimalin. Kita coba untuk besarin. Oke, kenceng banget ini, sumpah. Di headset ini kenceng banget tanpa menggunakan efek apapun. Jadi ini pure adalah volume mikrofon secara maksimal. Kita coba eliminationnya dimatiin ya. Oke, dan ini adalah eliminationnya ketika dimatiin. Dan ini ada denoise. Oke, dan ini denoise-nya untuk meminimalisir noise. Tapi sama aja sebenarnya sih elimination ini juga. Yang gue tahu sih lebih nge-cut juga ya. Kita matiin dulu. Kemudian di sini gue coba untuk besarkan high-nya. Jadi ini bukan treble, aduh kencang banget. Ini bukan treble bass gitu ya, tapi high, mid, dan low. Ini hampir sama seperti yang dimiliki oleh soundcard eksternal Monocaster AUAM 200. High-nya gue besarin, dan ini adalah hasil suaranya lebih garing. Kemudian middle-nya. Untuk middle, gue besarin juga ya, lebih garing lagi ini middle. Kita coba untuk besarkan low-nya atau bass-nya ya. Oke, jadi lebih tebal. Oke, dan ini adalah kualitas suaranya. Dan gua ini mulut juga jauh ya, tapi ketangkep sumpah. Ketangkep, ini soundcard sensitivitasnya super sekali ini ya. Kita coba untuk setting-setting aja biar tidak terlalu over. Kemudian mid-nya di sini setengah aja ya, di angka 50 untuk high-nya kita besarin. Jadi kalian bisa setting-setting sesuai dengan keinginan kalian untuk kualitas suaranya. Kemudian kita coba untuk ini record udah nyambung ke smartphone, kita coba untuk besarkan reverb. Oke. Ini reverbnya ada di posisi setengah ya, atau di posisi level 50, dan ini adalah kualitas suaranya. Cukup jernih banget, sumpah. Reverbnya kita besarkan. Nah, kalau kita besarkan jadi semakin ini, bahkan jarak gue dengan mulut itu sekitar 10 cm ada, tetap kena ya, apalagi nih deket banget tuh. Oke, dan ini adalah suaranya. Nah, kita kecilin dulu aja reverbnya karena benar-benar ke telinga itu cukup lumayan mengganggu ya. Kemudian di sini pun ada beberapa efek pastinya yang bisa kalian gunakan. Ini gue nggak tahu spesial efek itu apa ya. Tes 1 2 3 sama aja. Sebenarnya kayaknya spesial efek itu yang terhubung ke tombol-tombol di sini ya. Nanti kita cek. Oke, yang pertama adalah recording studio. Jadi Primal Studio itu biasanya suara original ya. Oke, ini adalah recording studio. Ini kayaknya cocok banget kalau dipakai buat recording ya, karena hasil suaranya cukup jernih dan jernih banget, noise-nya pun tidak terlalu kencang. Kemudian ini adalah efek karaoke. Efek karaoke ya cukup enak dipakai. Kemudian ada efek MC. Oke, dan ini adalah efek MC, jadi suaranya echonya agak mendem karena memang ini bukan untuk berkaraoke. Kemudian ada crack. Oh, crack itu efek suara ini ya. Efek suara ya. Crack. Kemudian ada efek suara baby. Di sini ada autotune. Autotune-nya tuh langsung gerak ke C, D minor, D apa ya, dis gitu. Terus E, F, bass, G, Gs, B, A, ice. Ke C lagi, kita oper lagi aja. Nggak usah pakai autotune. Ini crack. Kemudian di sini ada suara male. Di sini adalah suara male. Oh, ini female.
Ini bell. Kemudian ada monitor. Oke, balik lagi ke suara original. Kemudian kalian pun bisa mengaktifkan denoise. Ini denoise-nya jadi noise-nya tidak terlalu kencang. Memang kalau denoise-nya tidak diaktifkan itu ada sedikit suara bising sedikit sebenarnya, tapi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kurang ajar suaranya ya. Kemudian ada elimination dan di sini pun ada suara mute. Jadi kalau di mute kalian pengen sedang live streaming, pengen dimatiin mikrofonnya, takutnya kedengeran gitu, kalian bisa tekan mute ini, langsung dinyalain lagi. Kemudian one button bell canto ini apa ya? Tes 1. Oh, untuk efek suara. Jadi dia langsung tersetting secara otomatis ya efek suaranya. Gue coba bluetoothnya diaktifin. Nyambung nggak? Tes. Mana bluetoothnya? Ada nih, ada ya bluetoothnya. M9, bukan M150. Kita coba ya kalau pakai bluetooth ya. Apakah udah masuk. Kemudian kita cari lagu saya yang tidak enak itu. Kita coba untuk putar lagunya. So let's we hear. Cukup lumayan, tidak terlalu inilah mendep kayak Soundcard XNL V8S yang sempat gua review kemarin ya. Pakai karaoke aja biar enak. Ku coba untuk melupakan dirimu saat kau pergi jauh dariku, dan tiada lagi kini ku rasakan semua belayan kasih darimu. Oke, dan itu adalah kualitas suaranya. Ya meskipun sebenarnya nggak terlalu bagus-bagus amat, kalau untuk komponen instrumen mendingan pakai pakai kabel daripada pakai bluetooth. Oh iya, gue lupa nih pakai gitar ya. Kita coba untuk pause dulu, nanti kita setel lagi dan gue bakal input gitar. Oke, kali ini gue udah coba untuk input gitar nih, udah di input gitar, gitarnya ada di belakang gue. Kita coba untuk petik ya. Oke, untuk suara gitar sendiri ini agak delay kalau menggunakan inputan 6,5 mm yang ada di bagian belakang ini. Jadi kalau menggunakan gitar, pastikan kalian menggunakan converter yang sudah ada build powernya atau yang bisa terhubung ke USB biar suaranya nggak delay. Kalau langsung dimasukin ke sini, suaranya jadi delay. Latensi, cukup lumayan latensinya. Oke, dan itu adalah kualitas suara dari Soundcard External M9 ini. Mungkin ini terlalu panjang kali ya, karena memang banyak yang dibahas untuk soundcard segede gaban ini. Oke, dan ini adalah hasil Soundcard External M9. Oke, dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh Soundcard External M9. Dimana setelah gue coba dan tadi setelah gue dengar hasil recordingnya, suaranya benar-benar di luar ekspektasi. Jadi bahkan Soundcard External Monocaster pun bisa kalah nih dengan Soundcard External M9 ini dari kualitas suara. Dan untuk sensitivitasnya nih yang gue nggak nyangka, ternyata meskipun jarak mulut gue dengan mikrofon itu sekitar 10 cm, dia masih bisa nangkep suara dengan cukup jernih tanpa adanya noise. Bahkan di sini pun sudah ada tombol denoise yang bisa meminimalisir noise. Jadi meskipun jarak antara mikrofon dan posisi mulutnya jauh pun masih bisa ketangkap. Kemudian di sini pun untuk inputan gitar nih, kalau kita input ke sini itu memang suaranya jadi delay dan tidak direkomendasikan kalau menurut gue ya. Jadi memang ini direkomendasikan untuk mic dynamic. Kalau kalian pengen input gitar ya beli converter yang sudah ada build powernya. Jadi ada converter yang untuk gitar pasif,
ada yang untuk gitar aktif. Jadi pastikan kalian memberi konverter yang gitar aktif di input ke sini kalau pengen pakai gitar. Dan untuk kualitas suara dari rank 1 sampai 10 gue kasih jempol 9. Ini cakep banget. Meskipun ini ringan ya, sebenarnya nggak berat seperti Monocaster, tapi kualitas suaranya cukup jernih. Dan kalau dipakai podcast kayaknya cocok banget kalau dipakai podcast, meskipun tidak ada pengaturan per mic-nya ya. Jadi kayak N9 Plus itu ada pengaturan untuk volume mikrofon satu-satu, sementara ini nggak ada. Tapi kalau dipakai untuk podcast kayaknya cocok dan jernih banget. Udah banyak yang jual di Tokopedia, di Shopee, di Lazada, bahkan di mana-mana untuk soundcard eksternal M9 ini dengan kisaran harga 450-an lah sampai 500 ribuan. Dan buat kalian ya tinggal cari aja di marketplace di Indonesia. Oke, sekian review singkat dari gua tentang soundcard eksternal M9 ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like. Jika tidak suka di dislike saja. Mau subscribe silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Gue Coki Rasyandara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and sayonara. Peace. Oh ya, tadi nggak gue coba ya efek reaksinya, tapi sama aja sih sebenarnya. Kalau efek reaksi tidak ada yang aneh. So, bye-bye.